Tahun 1960, Indonesia mengalami masa sulit. Inflasi melonjak hingga 635%. Harga barang naik berkali-kali lipat, sementara pendapatan rakyat tetap. Di balik angka itu, ada cerita lapar, tragis, dan perjuangan hidup. Baru pulang main, Nak. Iya, Bu. Bu ngapain, Bu? Lagi bersihin beras, Nak. Tumben berasnya sedikit. Duh, mana Dodi mau makan banyak lagi. Maaf ya, Nak. Beras kita tinggal sedikit. Lah, bukannya kemarin ayah baru gajian ya, Bu? Iya sih, Nak. Tapi barang-barang di pasar sekarang lagi pada naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang ya, Pak? Kok mukanya murung gitu? Bu, harga beras sekarang naik lagi, gaji Bapak gak cukup buat kebutuhan kita. Gak apa-apa kok, Pak. Bahan-bahan di rumah masih bisa dipakai kok buat beberapa hari ke depan. Bapak jangan sedih gitu dong. Makasih ya Bu, udah ngerti kondisi Bapak. Ya, Pak. Sama-sama. Pak, kenapa sekarang harga beras mahal sekali ya? Ya Pak, mana gaji suami saya gak cukup lagi. Ya iyalah, orang sekarang Indonesia lagi kena inflasi, jadi makin mahal tuh berasnya. Memangnya harga beras sekarang naik berapa ya, Pak? Kalau dulu sih 100 rupiah, sekarang naik jadi 735 rupiah. Kalau kata TV mah naik 635%. Hah, 635%? Naik 7 kali lipat dong, Pak. Iya Bu, makanya sekarang banyak orang susah makan, mana jualan saya susah lakunya lagi sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang korelasi dalam matematika. Korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau lebih, misalnya dalam kehidupan nyata. Jika inflasi naik, maka harga barang juga ikut naik. Ini disebut korelasi positif atau hubungan searah. Namun saat harga naik, kemampuan membeli justru menurun. Kalau ini disebut korelasi negatif atau hubungan berlawanan arah. Kalau begitu, semakin tinggi harga, semakin susah juga buat orang membeli makanan ya, Bu? Benar, Ani. Dan ketika daya beli menurun, banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Oh, berarti ini bisa bikin banyak orang kekurangan gizi ya, Bu? Ya, Siti. Soalnya anak-anak itu sangat membutuhkan makanan bergizi bagi masa pertumbuhannya. Contohnya seperti vitamin, protein, dan karbohidrat. Jika tidak terpenuhi, tubuh mereka akan lemas dan sampai anemia. Walah, begitu ya, Bu? Ya, Ani. Nah, dari sini kita belajar bahwa matematika bukanlah hanya angka, tetapi juga menggambarkan keadaan nyata di masyarakat. Kak, Dodi, pus. Dodi, kamu kenapa? Dodi, Bapak, Ibu. Dodi. Astagfirullah, Ani. Dodi kenapa? Kayaknya dia kelaparan, Bu. Soalnya tadi dia bilang dia lapar, tapi nasinya habis. Ani cepat telepon dokter sekarang. Baik, Pak. Dodi bangun, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu Lina, silakan masuk, Bu. Iya, Bu. Duduk, Bu. Tumben kesini, Bu. Ada apa ya? Gini, Bu, kata anak saya Dodi lagi sakit ya, Bu. Ini saya ada sedikit makanan untuk Dodi, siapa tahu Dodi suka.
Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Lina. Dodi sekarang emang lagi sakit. Kemarin waktu diperiksa ke dokter, katanya dia kurang makan. Loh sama dong Bu, kayak anak saya. Anak saya juga sekarang sering lemes gara-gara kurang makan. Sama halnya sama anak-anak lain yang ngerasain hal yang sama gara-gara kekurangan gizi karena gak ada makanan. Ya Bu, ini semua gara-gara makanan terus-menerus menaik. Yang sabar ya Bu. Ya Ibu, terima kasih ya Bu. Ya Bu. Bu, Dodi masih lemes banget. Nah sabar ya nak, ini Ibu bawa sedikit nasi dari Bu Lina. Coba makan sedikit ya. Bangun Don. Iya Bu. Gimana keadaan Dodi sekarang? Masih lemes Pak, tapi tadi sempat pusing banget. Tadi Bapak ke puskesmas, kata petugas banyak yang kondisinya seperti Dodi karena kurang gizi. Ya Allah, berarti bukan cuma kita aja ya Pak yang kelaparan. Ya Bu, ini dari dampak harga-harga yang terus naik. Kamu harus kuat ya Dodi. Nanti kalau keadaan udah membaik, kita makan yang enak-enak lagi. Inflasi bukan hanya angka di buku pelajaran. Angka 635% adalah kenyataan pahit yang pernah dialami bangsa ini. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan masa depan generasi.